Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Ulfia Rahmi, SPD, MPD, dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bergabung di perkuliahan Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan ini dalam keadaan sehat alfiat. Sebelumnya perkenalkan, saya M. Arka Rodiah dengan NIM 24058067 dari Prodi Sosiologi. Dan saya di sini sebagai moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak presentasi dengan judul Hakikat Ilmu Pendidikan dan Pentingnya Ilmu Pendidikan yang disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 2, yaitu yang pertama Gina Asifa Ramadhani, Hanifa Yulia Putri, Jovita Ardelia, Faulia Ferliana, dan Khaizuran Zaki. Poin pertama yaitu hakikat ilmu pendidikan dan pentingnya ilmu pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Lebih dari sekedar transfer pengetahuan, pendidikan sejati melibatkan pembentukan karakter, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan penanaman nilai-nilai moral dan etika. Pengertian pendidikan. Menurut ahli pedagogik dari Belanda, Langeveldt, mengemukakan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang memiliki keterkaitan. Pengertian pendidikan sendiri bermakna melakukan suatu tindakan berupa memberikan pendidikan kepada pihak lain. Baiklah, selanjutnya pendidikan menurut pakar dalam negeri. Pendapat pertama dari Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang. Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi manusia secara utuh. Yang kedua, dari Ahmad de Marimba. Menurut beliau, pendidikan adalah bimbingan, pimpinan yang secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Dan berikutnya dari Darmaning Tias. Beliau mengatakan bahwa definisi pendidikan yaitu pendidikan sebagai usaha dasar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan hidup lebih baik. Adapun pendidikan menurut pakar dari luar negeri. Yang pertama dari Profesor Lodge. Dalam buku Philosophy of Education, beliau menyatakan bahwa perkataan pendidikan kadang-kadang dipakai dalam pengertian yang luas dan kadang dipakai dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang luas, pendidikan adalah semua pengalaman. Bisa dikatakan bahwa pendidikan adalah hidup atau hidup adalah pendidikan. Yang selanjutnya dari Paulo Freire. Freire berkata bahwa hakikat pendidikan adalah kebebasan. Freire juga berpendapat bahwa pendidikan harus mencermati kehidupan sosial. Yang terakhir, pendapat menurut James Joyce. Menurutnya, hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang memiliki kemampuan belajar dan berkembang secara alami. Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan kemampuan alami manusia. Pentingnya ilmu pendidikan. Dalam kehidupan kita, begitu banyak sekali pengaruh penting dari ilmu pendidikan sehingga mampu mengubah kehidupan seseorang sepenuhnya. Terdidik membuat kita menjadi pribadi yang lebih produktif. Kemampuan literasi dapat membantu kita paham bagaimana dunia bekerja dan mampu terlibat dengan sesama manusia sehingga kita dapat menjalani hidup lebih baik. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita jauh melebihi apa yang kita baca di buku teks. Pendidikan juga membekali kita dengan pengetahuan seperti bagaimana menghasilkan karya seni, membuat musik, mengembangkan teknologi, dan masih banyak lagi.
Pendidikan memungkinkan kita untuk menganalisis apa yang ada di depan kita dan bahkan belajar dari kesalahan kita sebelumnya. Berikutnya mengenai fungsi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan mutu kehidupan manusia, baik secara individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, membantu membangun karakter bangsa. Yang ketiga, mengembangkan potensi yang kita miliki. Yang keempat, membina demokrasi dan persatuan. Yang kelima, melestarikan kebudayaan dan keberagaman. Dan yang terakhir, membangun kehidupan sosial yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, di sini dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti yang luhur, mandiri, berkepribadian yang mantap, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sini dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga, menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960, bahwa tujuan pendidikan ialah untuk membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan serta isi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia sebagai makhluk kompleks dengan potensi berkembang, kemampuan berpikir dan bermoral, serta kebutuhan sosial menekankan pentingnya ilmu pendidikan. Pendidikan bukan hanya mengembangkan potensi individu secara optimal, tapi juga membentuk karakter, mendorong kemajuan masyarakat, membantu untuk beradaptasi terhadap perubahan, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, ilmu pendidikan adalah fondasi penting untuk menciptakan individu berkualitas dan masyarakat yang maju. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memandu jalannya perkuliahan pada hari ini. Akhir kata, saya M. Arkan Rodia, mohon maaf atas kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.